Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 8 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu melalui doa dan nyanyian. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu melalui renungan malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam. Judul renungan kita pada malam hari ini, Karunia Bernyanyi. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 1 Korintus 14 ayat 15. Tuhan memanggil umatnya untuk mengambil berbagai bidang pekerjaan misionaris, untuk menabur di tepi semua air. Kita hanya melakukan sebagian kecil dari pekerjaan yang Dia inginkan agar kita lakukan di antara tetangga dan teman-teman kita. Melalui kebaikan kepada orang miskin, orang sakit, atau orang yang berduka, kita dapat memperoleh pengaruh atas mereka, sehingga kebenaran ilahi akan menemukan jalan masuk ke dalam hati mereka. Kesempatan untuk melayani seperti itu tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa dimanfaatkan. Itu adalah pekerjaan misionaris tertinggi yang dapat kita lakukan. Penyampaian kebenaran dalam kasih dan simpati dari rumah ke rumah selaras dengan petunjuk Kristus kepada murid-muridnya ketika Dia mengutus mereka dalam perjalanan misionaris pertama mereka. Mereka yang memiliki karunia menyanyi dibutuhkan. Nyanyian merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menanamkan kebenaran rohani ke dalam hati. Seringkali melalui syair lagu suci, mata air pertobatan dan iman telah dibuka. Anggota gereja, tua dan muda, hendaknya dididik untuk pergi mewartakan pekabaran terakhir ini kepada dunia. Jika mereka pergi dengan rendah hati, para malaikat Allah akan pergi bersama mereka, mengajar mereka cara menaikkan suara dalam doa, cara menaikkan suara dalam nyanyian, dan cara mewartakan pekabaran Injil untuk masa ini. Para pemuda dan pemudi, lakukanlah pekerjaan yang Allah panggil untuk Anda lakukan. Kristus akan mengajar engkau untuk menggunakan kemampuanmu untuk tujuan yang baik. Saat engkau menerima pengaruh Roh Kudus yang menyegarkan dan berusaha untuk mengajar orang lain, pikiranmu akan disegarkan dan engkau akan mampu menyampaikan kata-kata yang baru dan sangat indah kepada para pendengarmu. Berdoalah dan bernyanyilah dan ucapkanlah firman. Allah ingin umatnya menerima untuk dibagikan sebagai saksi yang tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri. Mereka harus memberikan kepada orang lain apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan saat Anda memasuki pekerjaan ini, dan dengan cara apapun yang Anda mampu untuk menjangkau hati, pastikan untuk bekerja dengan cara yang akan menghilangkan prasangka alih-alih menciptakannya. Jadikan kehidupan Kristus sebagai pelajaran Anda yang terus-menerus dan bekerjalah seperti yang Dia lakukan dengan mengikuti teladannya. The Review and Herald 6 Juni 1912. Demikian pembacaan renungan kita pada malam hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Kemarin malam, kita sudah mendengarkan renungan dan mempelajari mengenai karunia berbicara. Malam ini, kita akan mempelajari mengenai karunia bernyanyi. Karunia bernyanyi adalah salah satu talenta yang harus digunakan untuk memuji dan memuliakan Allah, serta mengabarkan Injil. Bernyanyi dengan benar untuk memuji Allah adalah lebih dari sekedar melantunkan kata-kata, tetapi juga melibatkan hati, pikiran, dan tubuh yang selaras dalam ekspresi penyembahan. Bagaimana bernyanyi dengan benar dan memuji Allah? Alkitab berkata, sebagaimana ayat inti di dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Apa yang terjadi ketika manusia bernyanyi dengan roh dan pengertian? Roh Nubuat berkata di dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 143, paragraf 3 berkata, ketika manusia bernyanyi dengan roh dan pengertian, para musisi sorgawi mengangkat nada dan bergabung dalam nyanyian syukur. Menyanyi dengan roh dan pengertian adalah sikap mental yang benar dari orang-orang ketika menyanyi. Oleh sebab itu, malaikat surga juga ikut menyanyi bersama mereka. Karunia bernyanyi sekarang ini telah direndahkan oleh banyak orang. Karunia ini, bila disucikan, akan menghasilkan kebaikan besar. Roh Nubuat berkata di dalam Selected Messages, Book 3, halaman 335, paragraf 2 berkata, bila disucikan dan dimurnikan, karunia ini akan menghasilkan kebaikan besar dalam meruntuhkan penghalang prasangka dan ketidakpercayaan yang keras hati dan akan menjadi sarana untuk mengubah jiwa. Tidaklah cukup hanya memahami dasar-dasar bernyanyi, tetapi dengan pemahaman, dengan pengetahuan, harus ada hubungan yang demikian dengan sorga sehingga para malaikat dapat bernyanyi melalui kita. Itulah sebabnya para rasul dalam penderitaan, siksaan yang berat, dan menyakitkan di dalam penjara tidak membuat mereka mengumpat dan bersungut-sungut. Sebaliknya, mereka saling menguatkan dengan kata-kata doa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Hati mereka dihibur oleh kasih yang dalam dan sungguh-sungguh bagi tujuan penebus mereka. Hal ini menimbulkan keheranan para tahanan lainnya. Roh Nubuat berkata di dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 214, paragraf 1. Dengan heran, para tahanan lainnya mendengar suara doa dan nyanyian yang keluar dari dalam penjara. Mereka sudah terbiasa mendengar jeritan dan erangan, umpatan dan sumpah serapah, memecah kesunyian malam. Tetapi belum pernah sebelumnya mereka mendengar kata-kata doa dan pujian yang keluar dari sel yang suram itu. Para penjaga dan tahanan heran dan bertanya pada diri mereka sendiri, siapakah orang-orang ini yang kedinginan, lapar, dan tersiksa masih dapat bersukacita? Demikian halnya dengan Yesus. Ketika rekan-rekannya mengeluh karena kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan, mereka dihibur oleh melodi manis dari bibirnya. Pujiannya tampaknya mengusir malaikat-malaikat jahat dan seperti dupa memenuhi tempat kerja mereka dengan keharuman. Pikiran para pendengarnya terbawa dari pengasingan mereka di bumi ke rumah sorgawi. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam buku The Desire of Ages, halaman 73, paragraf 3.
Yesus membawa keceriaan dan kebijaksanaan dalam pekerjaannya. Seringkali ia mengungkapkan kegembiraan hatinya dengan menyanyikan mazmur dan lagu-lagu sorgawi. Seringkali penduduk di Nazaret mendengar suaranya yang tinggi dalam pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Ia bersekutu dengan sorga dalam nyanyian. Mereka yang memiliki karunia menyanyi dibutuhkan. Nyanyian merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menanamkan kebenaran rohani ke dalam hati. Renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 198, paragraf 3, berkata, seringkali melalui syair lagu suci, mata air pertobatan dan iman telah dibuka. Anggota gereja, tua dan muda, hendaknya dididik untuk pergi mewartakan pengabaran terakhir ini kepada dunia. Jika mereka pergi dengan rendah hati, para malaikat Allah akan pergi bersama mereka, mengajar mereka cara menaikkan suara dalam doa, cara menaikkan suara dalam nyanyian, dan cara mewartakan pengabaran Injil untuk masa ini. Marilah kita senantiasa menaikkan atau mengangkat suara kita dalam nyanyian, memuji dan memuliakan Allah, baik dalam situasi suka maupun duka, serta mengabarkan Injil. Malaikat Allah akan turut bernyanyi bersama dan melalui kita. Kita akan berkata sebagaimana Raja Daud di dalam Mazmur 104 ayat 33 dan Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kiranya renungan malam ini membawa sukacita, pembaharuan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Tuntunlah kami agar dapat menyanyi dan memuliakan Bapa selama hidup kami dengan roh dan akal budi yang Bapa karuniakan kepada kami. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.